Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Ibu calon guru penggerak, pada hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan yakni sosialisasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, yang salah satu kegiatan dari calon guru penggerak. Jadi alhamdulillah pada hari ini teman kita Arwin Rahayu untuk memberikan sosialisasi terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi dengan ini kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu semuanya sama. Tetapi menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain, memahami dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Tetapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mode berpikir menang kalah, sedangkan menurut teori kontrol, mode berpikirnya menang-menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan yaitu nilai keadilan, nilai tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, baik hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin,
komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Jadi inilah yang termasuk nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan, yaitu meliputi kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, meliputi bermain, humor, antusias, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia ada 2, ada yang berasal dari motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu merupakan tidak direncana atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Selanjutnya hukuman itu bersifat satu arah dan biasanya hukuman itu berupa fisik. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu merupakan sesuatu yang disepakati, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitoring murid. Selanjutnya restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini disajikan sebuah kasus yaitu siswa tidak memakai seragam lengkap pada hari Senin. Jadi posisinya sebagai penghukum yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu merupakan pembuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo, tolong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti itu ya, jangan berbuat seperti itu lagi. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Sedangkan posisi guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
Jadi tadi sudah ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai posisi kontrol guru sebagai teman, dan yang keempat posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah dia sebagai manajer? Apakah dia sebagai pemantau? Apakah dia sebagai posisi kontrol sebagai teman? Apakah dia posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah? Atau posisi kontrol sebagai penghukum? Nah, menurut Bapak Ibu ini adalah posisi pembuat rasa bersalah ya. Mari kita buktikan. Ya, jadi ternyata posisi kontrol guru yaitu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Lari mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau posisi kontrol teman? Atau posisi kontrol pemantau atau manajer? Ya, jadi menurut Bapak Ibu ini adalah penghukum. Ya, kita lihat. Ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira ketika ada yang seperti ini, kira-kira posisi kontrol apakah aku? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai manajer atau sebagai pemantau? Sebagai manajer. Oke, kita buktikan. Ya, jadi ternyata sebagai manajer. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak atau demi Ibu ya. Kira-kira posisi kontrol gurunya berada di mana? Sebagai teman. Iya, betul. Kita lihat, buktikan. Ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira dia berada pada posisi kontrol apa? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Atau pembuat rasa bersalah? Ya, dia adalah posisi pemantau. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut kepada budaya positif selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu disepakati secara bersama-sama. Kalau peraturan kelas itu sejenis tata tertib, aturan harus dilakukan. Ya, jadi kalau keyakinan itu disepakati secara bersama-sama. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah. Yang selanjutnya, semua warga kelas atau warga sekolah terlibat saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahap yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pernyataan yang bisa diutarakan pada saat menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Yang selanjutnya, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi di sini kita akan mencari solusinya. Jadi itu adalah contoh pernyataan yang bisa diucapkan atau diutarakan pada saat menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pernyataan yang dapat dilontarkan atau dapat diajukan pada saat validasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Nah, selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini adalah pernyataan yang bisa kita ucapkan ketika kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Adapun pernyataan yang dapat kita ajukan pada saat menanyakan keyakinan yaitu apa keyakinan kelas kita. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi inilah pernyataan-pernyataan yang dapat kita ajukan pada saat melakukan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki kesadaran kepribadian, sosial dan profesional yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, sekian yang sempat saya sampaikan mengenai penerapan budaya positif. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menerapkan di kelas maupun di sekolah kita. Dan bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bermain game pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi, Nak? Iya Bu, saya merasa bosan dan lapar, jadi saya memakan waffle yang saya beli tadi di warung sebelum ke sekolah sambil bermain game. Apa ada alasan lain? Sebenarnya saya tidak bermaksud melakukan itu Bu, Tapi apa Kila? sebenarnya saya tidak sarapan dan saya terlambat bangun dan terburu-buru ke sekolah dan hanya sempat membeli waffle di warung. Kemudian sepupu saya mengajak saya bermain bareng Bu. Jadi seperti itu. Tapi apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah, Nak? Iya Bu. Baiklah, Ibu di sini tidak untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu di sini mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu karena ada alasan. Dengan makan wafer sambil bermain game, rasa bosan kamu bisa hilang dan rasa laparmu bisa tertunda. Iya Bu. Iya, Ibu juga tadi melihat kamu sangat merasa bahagia pada saat kamu makan wafer sambil bermain game. Tapi yang kamu lakukan itu bisa merugikan orang lain karena dapat mengganggu konsentrasi temanmu yang sedang belajar. Iya Bu. Nah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang telah diyakini, apa yang telah disepakati, serta mana yang belum kamu lakukan. Kita harus saling menghormati Bu. Betul, betul sekali. Ternyata kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Sekarang kita kembali pada saat kamu makan wafer sambil bermain game pada saat pelajaran masih berlangsung. Apakah sikap kamu itu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Bu. Tapi menurut Ibu, kamu sangat bahagia? Akila, begini ya Nak, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai bahagia tanpa harus merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Saya juga berpendapat begitu Bu. Nah, sekarang mari kita melakukan keyakinan kelas kita dan telah kita sepakati. Apa yang kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Iya Bu, saya akan meminta maaf atas kesalahan saya dan saya akan meminta maaf kepada teman-teman dan saya berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Sekali lagi saya memohon maaf ya Bu. Baiklah, permohonan maaf kamu Ibu terima. Sekarang kembalilah ke kelas dan ingat, lakukan apa yang telah kamu sampaikan tadi kepada Ibu. Saya izin ke kelas ya Bu. Ya, silakan. Semoga kelak kamu menjadi orang yang hebat di kemudian hari.